Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama-sama membahas tentang larangan hidup berfoya-foya dan akibatnya. Pembahasan di dalam materi Quran hadis ini di kelas 12 itu sementara, dan mungkin nanti barangkali ada pertanyaan, ya monggo, kalau nggak ada ya alhamdulillah, kita cepat selesai. Kita mulai dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Furqan, yaitu ayat 67, kaitannya dengan menggunakan harta benda kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta bendanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ayat ini adalah salah satu karakter atau sifat dari orang-orang yang disebutkan oleh Allah termasuk ibadur rahman, menjadi hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah sifat-sifat hamba Allah, banyak sekali. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yaitu wa ibadur rahman alladzina yamshuna, ketika berjalan. Udah, nanti itu sudah malah kita keluar, ya. Ya, kita akan bahas ini. Seorang hamba Allah ketika menginfakkan harta bendanya, dia tidak israf, tidak menghambur-hamburkan, ataupun dia tidak kikir terhadap dirinya, apalagi orang lain. Karena ada orang yang kaya itu sangat pelit sekali. Dia tidak akan mengeluarkan harta bendanya kecuali hanya yang diwajibkan. Yang diwajibkan contohnya zakat fitrah, contohnya zakat mal. Selain itu tidak mau mengeluarkan. Bahkan ada uangnya banyak untuk dirinya sendiri, itu sangat ngirit sekali, nggak boleh. Jadi ketika kita diberi kenikmatan berupa harta benda, ya kita nikmati itu. Kita nikmati tujuannya apa? Supaya kita beribadah lebih baik, kita bersyukur kepada Allah. Jangan lalu, salah satu contoh, duitnya miliatan tapi yang dimakan cuma nasi goreng. Ya kita nikmati pemberian dari Allah, ya israf nggak boleh, kita nikmati. Untuk apa? Kita makan yang bergizi, kita makan yang bagus-bagus. Harapannya ibadahnya supaya lebih kuat lagi. Kenapa? Karena orang kalau israf itu dilarang oleh Allah. Nah, israf ya berlebih-lebihan. Mulai dari makanannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya. Ada orang punya rumah 100, dibiarkan saja. Nah, itu nanti mubadir, israf itu. Itu ya, terus gunakan harta benda itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita gunakan. Kenapa ada bedanya orang yang mendapatkan harta benda dan orang yang mendapatkan ilmu? Orang kalau orang punya harta benda itu akan ditanya kedua-duanya, bagaimana cara mendapatkan harta benda, dengan cara halal atau cara haram. Begitu pula ketika sudah dapat harta benda, digunakan untuk apa? Digunakan untuk di dalam jalan haram atau halal, itu akan ditanya. Ya beda kalau ilmu. Kalau ilmu, dari mana dapat ilmu tidak akan ditanya, tapi ilmu itu digunakan atau disebarkan atau tidak, itu baru ditanya. Nah, inilah tantangannya. Makanya orang yang menjadi ibadur rahman tadi itu, ya, mulai dari yang saya sebut tadi, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sana cukup banyak
Ya, saya bacakan artinya saja biar cepat nanti. Orang yang punya sifat ibadur rahman, satu, rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua, berpenampilan ceria, lapang dada dan pemaaf terhadap hinaan atau cemoohan orang lain. Nyantai saja dihina orang, itu ibadur rahman. Yang ketiga, rajin sholat tahajud di tengah keheningan malam. Nah ini, mari kita berusaha, apalagi kita orang Al-Quran, kita berusaha untuk mendot-dot Allah. Nah itu. Jadi salah satu paling gampang, kalau kita menelpon, ya, nelpon seseorang dan orang itu banyak menerima telepon, tentu telepon itu akan sibuk, kita sulit masuk. Tapi kalau tidak ada atau sedikit sekali yang nelpon pada orang itu, lalu kita nelpon, insya Allah akan cepat diterima. Nah itulah, malam hari banyak orang tertidur, yang banyak tidak connect dengan Allah. Kitalah orang Al-Quran, ahlul Quran, ahlullah. Ayo kita berusaha untuk mengkonek Allah, untuk mengetuk pintu Allah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita butuhkan, yang kita curahkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, selalu berdoa agar diselamatkan dari azab Allah. Yang kelima, kehidupannya sederhana, tidak boros dan tidak pula kikir. Inilah 5 dari sifat ibadur rahman, ya. Dilanjutkan nomor 6, tidak pernah menyekutukan Allah. Nomor 7, tidak pernah melakukan dosa besar seperti pembunuhan dan perzinaan. Nomor 8, tidak pernah sumpah palsu dan tidak membela orang-orang yang salah. 9, sangat menghargai waktu dan tidak mau berbicara yang tidak bermanfaat. 10, melaksanakan ajaran Islam baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Yang ke-11, bertanggung jawab terhadap keluarga, berusaha membahagiakan dan mendoakan agar keluarganya menjadi teladan dalam kebaikan. Itulah ada doa di dalam ini yang ibadur rahman, ada kaitannya dengan walladzina idza faqu ini, yaitu Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Doa yang kedua sudah sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini. Jadi jangan sampai kita boros. Ya, doa-doa inilah sebetulnya kita orang Al-Quran, kita baca Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini. Nah, diingatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh boros. Di dalam ayat lain, di dalam surat Al-A'raf, ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masuk masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini kita harus berusaha yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Kita tidak boleh sombong karena berpakaian bagus. Kita tidak boleh sombong pula ketika makanan kita makanan yang enak-enak saja. Nah ini. Nah selanjutnya, kita menginfakkan harta benda kita yang sederhana, tidak boleh boros, tidak boleh kikir. Kepada siapa yang harus kita berikan harta benda itu? Kita menginfakkan yang lebih kepada siapa? Nah inilah diantara gambaran dalam Al-Quran, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Diberikan kepada siapa? Yaitu wa atidal qurba haqqahu, yaitu kita berikan kepada orang-orang yang masih punya hubungan kerabat dengan kita. Mulai dari siapa? Saudara kita, mungkin paman kita, bude kita, saudara dari ayah kita, saudara-saudara dari ayah kita, saudara-saudara dari ibu kita, saudara dari nenek kakek kita atau sepupu kita. Itulah dzawil qurbah, orang yang punya hubungan kerabat, hubungan darah.
Itu yang harus kita perhatikan sebelum orang lain. Nah itu sebelum orang lain. Ya tetangga tetap, wal jaridil qurba wal jaril junubi. Itu tetap, karena tetangga itu punya hak 3. Salah satu, tetangga punya hak 1. Kenapa? Karena dia tetangga, rumahnya dekat dengan kita. Itu tetangga punya hak 1. Yang kedua, tetangga punya hak 2, yaitu dia tetap rumahnya dekat dengan kita dan seagama. Dan yang ketiga adalah tetangga punya hak 3 karena rumahnya dekat dengan kita, seagama, dan punya hubungan darah. Inilah, jadi yang pertama, inilah diantaranya Al-Quran memperhatikan sekali. Jangan sampai kita kaya sendiri sementara kerabat-kerabat kita sangat membutuhkan, kita tidak mau tahu. Maka wa'atidal qurba. Dan di sini anak-anakku sekalian perlu diperhatikan, pakai ati. Ata yu'ti ita'an wa mu'tan fa wa mu'tin wa dzaka mu'tan ati. Datangkanlah. Ini saya ingatkan sampean. Jadi zakat itu jangan orang fakir miskin, kerabat yang nggak punya itu suruh datang mengambil zakat. Keliru. Ini karena ayatnya wa'ati, datangkan. Jadi orang yang kayalah yang harus mendatangkan haknya orang fakir miskin, haknya kerabat yang harus kita kasih. Bukan orang fakir miskin yang harus datang. Ini sangat penting, lihat dari Al-Qur'annya. Jadi kalau ada orang fakir miskin, kerabat yang nggak punya, lalu datang ke rumah saudaranya, datang ke rumah orang kaya karena mengambil zakat, itu tidak ada bedanya dengan pengemis. Ini saya sangat tidak setuju. Nah terus gimana kalau memang sampean sendiri tidak bisa, orang tua nggak bisa, serahkan semua kepada amil. Nah atau datangkan saja, serahkan, sekaligus mohonlah doa kepada dzawil qurba, orang miskin, yaitu sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf, ini orang tua tidak bisa menghantarkan, saya selaku wakilnya dari orang tua, ini zakat harta benda orang tua saya, mohon didoakan, mudah-mudahan Allah menjadikan kekayaan ini menjadi lebih dekat kepada Allah. Ini doa orang miskin adalah diijabah oleh Allah. Dalam salah satu hadis, negara akan kuat kalau memang 4 pilar ini bisa bekerja sama, yaitu pemerintahnya, ulamanya, orang yang kaya, dan doa orang fakir miskin. Ini. Nah, itu yang kedua, haknya diberikan kepada siapa? Infak itu kepada orang miskin. Orang miskin diberi orang miskin itu punya hak. Nah, karena orang miskin, nah ini tidak pandang bulu. Maksudnya, apa itu orang Islam, apa itu non-Muslim, kasih jasa kalau dia miskin. Nah ini, kalau non-Muslim, mudah-mudahan kita doakan ketika memberikan zakat itu, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk orang ini, sehingga orang ini menjadi hambamu yang baik. Ini doanya. Nah yang ketiga, yaitu wabni sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan sangu. Ini. Nah gimana orang yang minta-minta? Kasih, kalau kalian mau, enggak ya enggak. Ini. Nah, wala tubadzir tabdzira, kita tidak boleh menghambur-hamburkan dengan boros. Nah, itu. Ya, ditambah salah satu contoh zakatnya sekian, ditambah sedikit juga enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dihambur-hamburkan, nah itu yang enggak boleh. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ya, orang yang senang memubadirkan harta bendanya itu termasuk dari teman-teman syaitan. Dan syaitan adalah makhluk Allah yang sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi, saya berharap yang pertama, ketika Allah menakdir kita menjadi orang yang diberi amanah harta benda, maka tolong lakukanlah atau kerjakanlah apa yang menjadi hak atau kewajiban kita. Ini tentang harta benda, dan gunakan sebaik mungkin, karena harta benda adalah titipan. Kalau Allah mengambil juga dengan cepat,
Maka ketika Allah memberikan amanat itu, gunakan sebaik mungkin, sehingga ketika nanti Allah mempertanyakan kepada kita, bertanya kepada kita untuk apa harta benda yang telah diamanatkan kepada kita, kita bisa menjawab dengan sebaik mungkin, karena kita lakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.